harus semangat untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, adik-adik yang pertama itu siapkan Alkitab dan alat tulis untuk anak pratama dan pra-remaja. Dan yang kedua itu adik-adik siapkan persembahan untuk dikumpulkan nanti dikasih ke orang tua untuk diberi ke gereja. Dan yang terakhir tentunya adik-adik harus mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Oke, kakak lihat belum pada semangat nih hari ini. Kita angkat satu lagu pujian lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
Dasatita, adik-adik boleh duduk kembali untuk mendengarkan Dasatita dari nama Mesin Tuhan. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita keenam. Jangan engkau membunuh. Dasatita ketujuh. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan Dasatita, kiranya yang sudah adik-adik dengar semua bisa adik-adik simpan dalam hati dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita angkat lagu pujian Jangan Lelah. Oh, oh, oh,
firman-Mu, kiranya firman-Mu saja Bapa yang menjadi ya Bapa penerang bagi hidup adik-adik ya Bapa. Tuhan yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Abang berdoa agar adik-adik dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Firman kita hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Abang akan bacakan buat adik-adik dan adik-adik akan baca di rumah ya. Oke, abang akan bacakan berikut firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oke, adik-adik, dalam hidup adik-adik pasti adik-adik tidak lepas dari berdoa ya. Tidak lepas dari berdoa ya. Doa ketika bangun tidur, doa ketika mulai sekolah, doa ketika hendak makan siang, makan pagi, makan malam, dan ketika adik-adik juga mau tidur ya. Nah, adik-adik, doa itu pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin ada yang berdoa sekali sehari, ada yang berdoa 3 kali sehari, ada yang berdoa 15 kali sehari. Itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Nah, di sini abang mau nanya, abang mau memberitahu nih, apa sih itu doa adik-adik? Ada yang tahu gak sih? Apa sih itu doa dan kenapa kita harus berdoa? Ya. Nah, doa itu adalah suatu permintaan atau permohonan seseorang kepada Allah Bapa di surga ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Adik-adik pernah dengar gak sih? Kenapa ya kita harus berdoa? Padahal Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Kenapa kita harus berdoa? Nah, di sini karena doa adalah cara yang Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan ya. Itu ada di Lukas 11 ayat 3 sampai 13 ya. Terus di Yakobus 4 ayat 2. Nah, tapi yang abang mau tekankan nih, di sini juga ada tuh di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang kita disuruh tetap berdoa ya. Nah, Tuhan Yesus di sini sudah memberikan teladan kepada kita adik-adik ya. Banyak teladan-teladan Tuhan Yesus yang sudah diberikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab ya. Ketika Tuhan Yesus tidak pernah mengandalkan diri, dia selalu berdoa. Dia bahkan ketika disalib dia berdoa ya. Ketika dia hendak disalib juga dia berdoa di Taman Getsemani
ya. Ia selalu bergantung kepada Allah. Ya, dia tidak pernah mengandalkan diri sendiri, dia tidak pernah lupa untuk berdoa. Nah, di sini juga Tuhan Yesus bilang mengajarkan hal berdoa kepada murid-muridnya ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan sebagainya. Ya, di sini Tuhan Yesus mengajarkan hal murid-muridnya berdoa. Kenapa sih murid-muridnya meminta berdoa? Kenapa murid-muridnya nggak meminta untuk berkhotbah yang bagus, berkhotbah yang jago? Kenapa? Kenapa murid Tuhan Yesus meminta tentang hal berdoa ini kepada Tuhan Yesus? Karena mereka tahu melalui doa mereka akan diberikan kekuatan, mereka akan diberikan kemampuan, mereka akan sanggup dan mampu melakukan hal tugas-tugas yang dalam pelayanan. Nah, di sini bagi orang Kristen adik-adik, berdoa itu seperti bernafas. Menurut abang itu kayaknya gak ada orang Kristen yang nggak berdoa ya. Nggak ada orang Kristen nggak berdoa. Ya itu yang balik tadi ya. Mungkin ada yang berdoa cuma 1 kali sehari, ada yang berdoa 2 kali sehari. Nah, orang-orang yang nggak berdoa itu ibaratnya bukan orang Kristen, orang yang belum mengenal Allah, orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Nah, di sini tadi di ayat tadi 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 ini tentang Paulus yang mengabarkan atau memberitakan sebuah Injil, sebuah perintah di jemaat Timotius, adik-adik ya. Coba deh. Apa sih kira-kira isi doanya? Apa ya kira-kira doanya? Nah, kita disuruh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa ya. Rajin berdoa tidak dimaksudkan untuk mendoakan diri sendiri juga, tetapi menjadi pendoa syafaat. Kenapa di sekolah minggu, kenapa di gereja selalu ada berdoa syafaat? Karena sebelumnya sudah di Alkitab sudah diajarkan untuk mendoakan orang lain ya. Nah, di sini mengapa kita harus menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Karena keselamatan Allah yang dimaksudkan itu untuk semua orang adik-adik, bukan untuk diri sendiri juga ya. Jadi doa kita harus disertai dengan ucapan syukur. Nah, ketika doa itu belum terkabul, belum dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus, kita disuruh tetaplah berdoa kan. Tadi sesuai dengan 1 Tesalonika 5, tadi kan dibilang tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Nah, kita harus meyakini bahwa doa kita akan didengar ya. Doa yang memberikan kebaikan buat kita anak-anak Tuhan. Nah, saya untuk semua orang ya, kita juga patut mendoakan secara khusus para penguasa agar kita dapat hidup tenang dan tentram ya. Nah, di dalam konteks tadi di Timotius ini, adik-adik, orang-orang Kristen selalu mengalami penganiayaan dari para penguasa yang tidak percaya pada Allah ya. Nah, tapi di sini Paulus menasihatkan jemaat untuk mendoakan mereka agar mereka juga diselamatkan oleh Allah ya. Memang kita berdoa agar ada ketenangan dan ketentraman dalam negeri melalui pemerintahan para penguasa. Nah, di sini semua orang juga berdoa seperti itu. Tapi yang luar biasa dari nasihat Paulus ini ialah agar kita mendoakan mereka supaya turut juga diselamatkan oleh Allah ya. Supaya mereka juga turut diselamatkan oleh Allah. Jadi enggak kita doang selamat adik-adik, enggak keluarga kita doang, tetapi orang lain juga, tetangga kita juga, lingkungan kita juga tetap tenang dan tentram ya. Mendoakan semua orang termasuk para penguasa itu yang dikehendaki Allah dan yang berkenan padanya. Untuk hal ini coba deh kita periksa diri kita koreksi diri kita. Sudahkah kita mendoakan orang lain? Sudahkah kita menjadi pendoa syafaat? Termasuk pemerintah kita. Apakah adik-adik pernah mendoakan pemerintahan kita? Apakah adik-adik pernah berdoa untuk para menteri, para pejabat-pejabat, DPR, MPR? Pernahkah adik-adik mendoakan mereka? Atau adik-adik pernahkah adik-adik berdoa untuk para polisi,
para tentara di sana, ya, yang di perbatasan. Pernah nggak adik-adik berdoa? Abang rasa mungkin ada yang pernah, ada yang enggak sih. Tapi di sini kita diajak untuk menjadi pendoa syafaat bagi pemerintah kita. Nah, jujur jujur rata-rata nih adik-adik ya, kita orang Kristen pasti hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, ya. Kita jarang mendoakan orang-orang di luar kita, apalagi mendoakan orang musuh-musuh kita, bukan musuh deh, mendoakan orang yang membenci kita, ya. Kita disuruh Tuhan nggak boleh punya musuh, tetapi kita disuruh mendoakan mereka yang membenci kita, ya. Nah, adik-adik, itu muncul sebagai akibatnya kurangnya kita peduli, ya, kurangnya kita peduli kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, di sini sumber utama keselamatan manusia adalah Tuhan Yesus atau Allah. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mendoakan agar orang lain ikut mengenal Tuhan dan diselamatkan. Manusia tidak dapat pergi ke Allah lain untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan hanya dapat diterima dari Allah dan itu diberikan melalui pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti di Yohanes 14:6 ya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini bukan lagi Musa. Kita bukan berdoa lagi pada Musa. Kita bukan berdoa lagi kepada para imam-imam besar, ya, seperti yang di Perjanjian Lama, ya. Di sini kita hanya disuruh berdoa kepada Tuhan Yesus karena Dia yang telah menyerahkan dirinya adik-adik sebagai tebusan manusia, ya. Nah, di sini Abang ingin mengajak adik-adik, ya, Abang ingin mengajakkan adik-adik untuk mendoakan para pemerintah kita, ya. Nggak hanya Indonesia doang deh, internasional atau orang-orang di luar negeri sana, kita mendoakan pemimpin-pemimpin di luar sana, ya, presiden Amerika, mau presiden Iran, mau presiden Irak, segala yang ada di luar dari Indonesia ini kita harus mendoakan mereka, ya. Kita berdoa untuk keselamatan mereka, kita untuk berdoa untuk agar mereka tetap tenang dan tentram, ya, karena Tuhan sudah berkata seperti itu. Ya, di sini juga Paulus sudah memberitakan seperti itu. Kita harus mendoakan para penguasa dan pemerintah. Ya, nah, di sini abang ingin mengajak adik-adik tugas aktivitasnya untuk mendoakan dalam seminggu ini. Adik-adik boleh tulis di komentar nanti di YouTube itu. Adik-adik hari pertama mendoakan siapa, kedua mendoakan siapa, ketiga mendoakan siapa, keempat mendoakan siapa, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh berikutnya, ya. Nanti Abang akan lihat adik-adik berdoa untuk siapa aja sih dalam seminggu ke depan, ya. Nah, itu aja firman dari Abang Dodo hari ini. Selanjutnya kita mari bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, bantu kami, Tuhan Yesus, agar kami memiliki keinginan, agar kami memiliki tekad yang kuat, Tuhan Yesus, untuk mendoakan orang lain di sekitar kita, Tuhan. Bapa yang baik, berikan kami hati yang tulus untuk melayani-Mu, Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup dan berlandaskan kasih, Tuhan, yang menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak-Mu yang setia dan mau hidup menurut firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati bangsa Indonesia kami, Tuhan, ataupun di dunia ini, Tuhan Yesus, yang dimana COVID-19 masih belum berlalu, Tuhan, dari muka bumi ini, Tuhan Yesus. Kiranya kami berdoa, Tuhan, agar COVID-19 ini, Tuhan Yesus, dapat berlalu dari bumi ini, Tuhan Yesus, agar penyakit tersebut, agar COVID-19 itu tersebut hilang, Tuhan. Kami tahu, Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, Tuhan.
bahwa Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Kiranya Bapa, Engkau mau mendengarkan doa kami Tuhan, yang dimana Tuhan Yesus banyak telah kehilangan keluarga, banyak yang telah kehilangan teman akibat COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, kepada para penguasa, agar mereka bijak Tuhan Yesus dalam mengurusi negara-negara mereka masing-masing Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan kepada yang di luar sana Tuhan Yesus Tuhan, yang sedang sakit maupun yang sedang sakit COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau Bapa bantu sembuhkan mereka, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan melalui tangan dokter, melalui obat-obat yang diminum, melalui obat vitamin dan makanan yang mereka minum Tuhan. Kiranya hal tersebut dapat memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman dari Bang Aldo. Terima kasih. Baik adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa dengarkan, adik-adik bisa lakukan. Kiranya adik-adik jadi senang berdoa, adik-adik selalu mengadu dan berdoa dan hanya kepada Tuhan saja. Oke, kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Kita angkat lagu pujian, Saya Senang Berdoa. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, adik-adik menyiapkan persembahan adik-adik untuk kita melakukan persembahan. Oke Bang, kita angkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan berkati Tuhan apa yang adik-adik dengarkan, kiranya firman yang adik-adik dengarkan pada hari ini ya Bapa dapat menjadi ya Bapa pelita bagi hidupnya
juga Tuhan, Kau berkati Abang dan kakak sekolah minggu yang telah memberikan firman-Mu, kiranya Engkau beri bertambah-tambah lagi berkat atas mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik ya Bapa, dalam studinya Tuhan, kiranya berkati mereka ya Tuhan. Mungkin mereka merasa kesulitan ya Tuhan, karena mereka masih belajar online ya Bapa, kiranya beri mereka kepintaran, pengertian ya Bapa atas mereka, untuk mereka Tuhan dapat bisa menjalankan belajarnya Bapa dalam belajar online ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati ya Bapa orang tua kami ya Bapa dimanapun mereka berada, dan mungkin juga Tuhan mereka bekerja dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya mereka berkati mereka Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan yang ekstra ya Bapa, agar mereka Bapa terus sehat dan tidak terkena sakit penyakit terlebih COVID-19 ya Bapa. Kami juga ya Tuhan tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan yang masih bergumul dengan COVID-19 ya Bapa. Kiranya berkati ya Tuhan dari garda terdepannya Tuhan, yaitu dokter, suster maupun perawat ya Bapa. Berkati mereka selalu ya Tuhan, agar mereka diberi kesehatan untuk menjaga pasien-pasien Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin terkena COVID-19 ya Bapa. Kiranya kuatkan hati dan pikiran mereka Bapa, kiranya kuatkan iman mereka ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan selalu meminta kesembuhan hanya kepadamu saja ya Bapa. Begitu juga Tuhan berkati aku dan kakak sekolah minggu ya Tuhan, yang mungkin juga mereka bekerja dalam masa pandemi ini ya Bapa. Kiranya beri mereka kesehatan juga ya Bapa, agar mereka terhindar dari sakit penyakit Bapa. Kiranya Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan, dari jajarannya pendeta sampai bawahnya Bapa. Kiranya gereja kami ini ya Tuhan dapat menjadi berkat ya Bapa bagi sesama kami ya Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kiranya berkati ya Tuhan, dari jajaran tertinggi presiden sampai dengan yang terbawah ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, beri mereka kebijaksanaannya Tuhan, agar mereka memimpin dengan bijaksana ya Bapa, dan semua hanya dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.